Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasilpi Andiani dari program studi PGMI Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Sejarah Perkembangan Islam dengan dosen pengampu Bapak Agus Jamzam Nur MPD. Pertanyaan pertama. Masa setelah Khulafaur Rasyidin adalah dimulainya dengan dinasti Umayyah. Jelaskan bagaimana munculnya dinasti Umayyah dan apa saja kemajuannya. Perseteruan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib sudah terjadi ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ketika itu, Muawiyah menjabat sebagai gubernur di Damaskus atau Syam dan Ali sebagai khalifah. Ketika itu, Muawiyah menuntut atas kematiannya Khalifah Utsman bin Affan kepada Ali. Puncaknya terjadi pada Perang Siffin. Sebenarnya perang itu sudah akan dimenangkan oleh pasukan Ali, tetapi dari pihak Muawiyah, yaitu Amr bin As sebagai tangan kanannya Muawiyah, maka mengajukan persetujuan kepada pasukan Ali bin Abi Thalib, yaitu dengan menyimpan Al-Quran di ujung tombak. Maksudnya kita kembalikan lagi kepada Al-Quran. Sebenarnya Ali juga sudah mengetahui siasat Muawiyah, tetapi karena desakan dari pasukannya, maka Ali menyetujui itu. Dan Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah mengutus Amr bin As. Lalu pada perundingan tersebut, pasukan Ali kalah karena di bidang politis. Maka dari itu, lebih besarlah kesempatan Muawiyah untuk menguasai, memimpin setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu kemajuannya yaitu di bidang ekonomi, yaitu kemiskinan, kemelaratan, kelaparan sudah bisa diatasi. Pertanyaan nomor 2. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti terbesar. Sebutkan poin-poin di bawah ini. Yang pertama, bagaimana sejarah munculnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini tidak serta-merta langsung saja muncul berdiri, tapi mereka menyerang dulu Bani Umayyah. Penyerangan pertama yang dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Abbas mengalami kegagalan. Bani Abbasiyah ini jika dilihat dari garis keturunan merupakan garis keturunan dari Bani Hashim. Itu merupakan yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu mereka merasa pantas untuk memimpin pada waktu itu daripada Bani Umayyah. Lalu pada kekhalifahan Marwan bin Muhammad, maka Bani Abbasiyah mampu untuk menaklukkan Marwan bin Muhammad. Lalu jadi terbunuhnya Marwan bin Muhammad menjadi tonggak awal dirinya Bani Abbasiyah. Ada 3 kelompok atau bani yang memimpin pada waktu itu, yaitu Bani Abbas, Bani Saljuk, dan juga Bani Buwaihi. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Perkembangannya sangat baik, itu sangat pesat. Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian muncul juga para ilmuwan yang memiliki akidah yang kuat dan menguasai ilmu agama dan sains, seperti Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang menyusun hadis sahih sehingga menjadi panduan kitab sampai saat ini. Yang ketiga, sebutkan ulama-ulama yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Al-Farabi. Lalu yang keempat, apa yang menyebabkan keruntuhan dinasti Abbasiyah? Yang pertama, lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan. Yang kedua, konflik antara berbagai suku bangsa Turki, Persia, dan Arab. Yang ketiga, konflik keagamaan, seperti antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, serta ada aliran Syiah dan juga Ahlus Sunnah. Pertanyaan nomor 3. Uraikan secara singkat berdiri dan berakhirnya dinasti Utsmani di Turki. Pada tahun 1300, bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk, dan dinasti ini terpecah-pecah menjadi dinasti kecil. Dalam kondisi kehancuran Saljuk inilah Utsman mengklaim kemerdekaan
wilayah yang didudukinya. Lalu ia juga memproklamirkan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Pada tanggal 3 Maret 1924, Khilafah Utsmani atau sering yang dikenal juga dengan Kesultanan Turki Utsmani Ottoman runtuh. Setelah kekalahannya pada Perang Dunia I, Khilafah dituntut untuk melakukan pembagian wilayah ke tangan sekutu. Lalu yang pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana teori dan proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada 3 teori yang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam bukan berasal dari Arab atau Persia, tetapi dari orang-orang Arab yang telah bermigrasi dan menetap di wilayah India lalu membawanya ke Nusantara. Yang kedua, teori Arab. Teori ini dibawa langsung oleh musafir dari Arab yang semangat menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Yang ketiga, yaitu teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Persia. Yang kelima, sebutkan keunikan proses Islamisasi di Indonesia dibanding dengan persebaran Islam di wilayah lain. Yaitu Islam disebarkan melalui perdagangan, melalui perkawinan, melalui kesenian, dan juga melalui tasawuf. Satu lagi melalui pendidikan. Sekian jawaban UAS yang dapat saya sampaikan, kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.